Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Selamat datang di pembelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Kali ini saya akan sampaikan review tanya jawab bagian yang pertama, aspek pengolahan. Bab 1, pengolahan buah segar. 1. Pengolahan artinya membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi produk jadi agar dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. 2. Pengertian dari buah segar adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki daging buah, bisa dimakan, rasanya manis atau asam. Bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. 3. Bagian lapisan dinding buah secara umum kita sebut sebagai kulit buah. Itu sebenarnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu A. Exocarp adalah lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang akan menentukan pola warna dan corak dari setiap buah. 3. Mesocarp adalah lapisan tengah pada lapisan dinding buah yang kita kenal sebagai daging buah, dan bagian inilah yang biasanya kita konsumsi. C. Endocarp adalah lapisan kulit paling dalam yang berguna untuk membungkus biji buah tersebut. 4. Buah berdasarkan musim berbuahnya. A. Buah musiman ialah jenis buah yang hanya dapat kita jumpai pada musim-musim tertentu, antara lain durian, mangga, kedondong, duku, rambutan, kelengkeng, alpukat, manggis, nangka, dan lain-lain. B. Buah sepanjang tahun merupakan jenis buah yang tersedia sepanjang tahun atau dengan kata lain selalu ada setiap saat. Contoh tanaman buah sepanjang tahun adalah buah pisang, nanas, salak, jambu biji, pepaya, dan lain-lain. 5. Buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. A. Buah tropis. Jenis buah yang diperoleh dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 250 derajat Celcius atau lebih. Contoh tanaman tersebut antara lain pepaya, nanas, pisang, durian, dan rambutan duku. B. Buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau hidup di daerah yang mempunyai suhu udara maksimal 220 derajat Celcius. Contoh tanaman buah tersebut yaitu apel, jeruk, stroberi, anggur, dan lain-lain. 6. Buah berdasarkan proses pematangannya. A. Klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya adalah pisang, pepaya, mangga, dan lain-lain. B. Buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Contoh semangka, anggur, jambu air, dan nanas. 7. Manfaat buah berdasarkan warna. A. Ungu, mengandung antosianin atau antioksidan yang mampu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke berkurang. Contohnya blackberry, blueberry, plum, anggur ungu, dan lain-lain. B. Warna merah, mengandung antosianin dan likopen. Semangka, ceri, stroberi, tomat, dan jambu biji merah, apel. C. Hijau, banyak mengandung asam alegat yang ampuh menggempur berbagai bibit sel kanker. Kekurangan buah berwarna hijau menyebabkan kulit jadi kasar dan bersisik. Contohnya adalah buah alpukat, melon, anggur hijau, dan pir. Warna putih, meskipun hanya sedikit mengandung antioksidan, namun kandungan serat dan vitamin C dalam buah berwarna putih relatif tinggi. Selain ampuh menjaga kesehatan sistem pencernaan, buah berwarna putih dapat meningkatkan ketahanan tubuh. Contoh sirsat, duku, kelengkeng, dan leci, serta pir. Selanjutnya adalah bab 2, pengolahan hasil samping buah segar. 1. Bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain buah yang merupakan bahan pangan utama. 2. Setiap tanaman buah memiliki hasil samping buah seperti kulit buah, biji buah, daun, dan jantung buah
yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. 3. Hasil samping buah ada yang berupa limbah yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, ada yang berupa bahan dasar kerajinan, dan ada pula yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. 4. Bahan pangan buah yang hasil sampingnya dapat diolah menjadi produk pangan, selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, juga dapat menghasilkan ekonomi. 5. Karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah, kulit atau hasil samping yaitu beri, hesperidium, drupa, pom, dan pepo. 6. Contoh olahan pangan hasil samping buah yaitu jantung pisang dapat diolah menjadi sayur lodeh, acar, urap, gulai, tumis, dan abon. Kulit buah manggis dapat diolah menjadi minuman jus, pil ekstrak, dan minuman teh. Kulit jeruk yang dihasilkan diolah menjadi manisan sebagai bahan pendukung masakan dan kalua dari kulit jeruk Bali. Kulit pisang dapat diolah menjadi bahan pangan selai kulit pisang, kerupuk kulit pisang, es krim kulit pisang, dan tepung kulit pisang. 7. Teknik dasar pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah moist heat dan teknik pengolahan pangan panas kering dry heat cooking. 8. Teknik pengolahan pangan panas basah moist heat menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya makanan dengan tidak melebihi suhu didih, yang termasuk teknik pengolahan panas basah antara lain teknik merebus boiling, teknik merebus menutup bahan pangan poaching, teknik merebus dengan sedikit cairan braising, teknik menyetup atau menggulai stewing, teknik mengukus steaming, teknik mendidih simmering, dan teknik mengetim. 9. Teknik pengolahan panas kering dry heat cooking adalah teknik mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak deep frying, teknik menggoreng dengan minyak sedikit shallow frying, teknik menumis sautéing, teknik memanggang baking, dan teknik membakar grilling. 10. Tahapan pembuatan pengolahan pangan yaitu perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Pelaksanaan meliputi persiapan dan proses pembuatan, penyajian dan pengemasan, serta evaluasi. 11. Fungsi keemasan yang utama adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan agar aman saat dikonsumsi dan mempunyai waktu simpan yang cukup lama. Bab 3. Pengolahan bahan pangan sayuran. 1. Sayuran adalah bagian dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tinggi sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. 2. Klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan meliputi sayuran daun, leaf vegetables, sayuran batang, stem vegetables, sayuran akar, root vegetables, sayuran polong, sayuran bunga, flower vegetables, sayuran buah, fruit vegetables, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, bulb vegetables, dan sayuran jamur, mushroom. 3. Klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung yaitu sayuran berwarna hijau, ungu, merah, atau biru, dan kuning atau oranye. 4. Agar bau, langu, dan rasa yang kurang enak dari sayuran hilang, berikan tambahan jeruk lemon, nanas, atau apel. 5. Selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen agar menjadi pelanggan. 6. Biasanya makanan tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan bahan kemasan yang terbuat dari tanah liat, buluh bambu, maupun daun-daunan. Bab 4. Pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran. 1. Dengan memanfaatkan hasil samping sayuran seperti batang atau tangkai, kulit, maupun daun bagian luar dari sayuran dapat membantu masyarakat atau komunitas dan lingkungan dengan program daur ulang seperti reuse, reduce, dan recycle yang murah dan mudah untuk dilakukan.
2. Hasil utama dari tanaman sayuran yaitu daun, bunga, buah, akar, batang, atau umbi dikategorikan sebagai bahan pangan utama. 3. Pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Keempat, bagian dari hasil samping sayuran bernutrisi yang masih dapat dikonsumsi antara lain kulit bawang, batang dan daun brokoli, tangkai daun hijau pada wortel, kulit kentang, kulit minju, daun dan batang talas. 5. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis, diantaranya kulit bawang merah, kulit bawang putih, dan kulit bawang bombay. Kulit bawang mengandung quercetin, merupakan senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. 6. Tangkai hijau daun pada wortel mengandung banyak nutrisi yang memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. 7. Daun hijau pada wortel kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. 8. Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, kulit kentang banyak mengandung serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan C yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. 9. Kulit minju mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C, serta menghasilkan ekstrak anti asam urat yang merupakan obat asam urat. 10. Hasil samping dari talas adalah daun, batang, dan akar talas. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas diantaranya polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa vitamin A, B1, dan C yang dapat melancarkan pencernaan. Batang daun talas mengandung saponin. Batang talas bisa dibuat olahan pangan, biasanya jenis pohon talas Bogor. 11. Alat penyajian tradisional. Penyajian hidangan makanan dari anyaman rotan, bakul nasi, tampah, dan piring terbuat dari anyaman rotan. Penyajian hidangan makanan dari daun, pincuk nasi rames daun pisang, nasi rames daun jati, tempe goreng dengan wadah mangkok daun pisang. 12. Alat penyajian modern. Penyajian hidangan makanan dengan alat modern berupa wadah mangkok, piring, bahan dari kaca. 13. Kemasan tradisional. Daun pisang, besek, daun jati, daun woka, dan kemasan daun kelapa. 14. Kemasan modern. Kertas coklat, karton, styrofoam, aluminium, kantong plastik, dan plastik keras. 15. Penyajian dan kemasan yang dimodifikasi, contohnya kemasan bahan karton dimodifikasi dengan plastik keras, penyajian tradisional modern bahan rotan kertas coklat nasi rames, dan penyajian nasi pincuk dengan kertas coklat dan daun pisang. Demikian tadi review materi pembelajaran aspek pengolahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.